Manfaat air liur. Menurut Dr. Ogata, 86 tahun, dari Jepang, air liur atau air ludah yang dikeluarkan oleh kelenjar cairan ludah disuplai ke pembuluh darah akan mengakibatkan bertambah banyaknya hormon. Lebih banyak air liur ditelan, maka akan lebih baik. Manfaat air ludah. Latihan lidah. Latihan lidah adalah suatu latihan menghisap-hisap lidah guna merangsang keluarnya air liur dari kelenjar ludah. Air liur atau air ludah yang keluar akibat menghisap-hisap lidah ditampung dalam mulut dan selanjutnya ditelan. Seperti kita ketahui bahwa kelenjar air liur bermuara dalam mulut, berfungsi untuk menghasilkan air liur sebagai zat pembantu pencernaan makanan dan menghancurkan kuman-kuman. Air liur merupakan semacam enzim yang berfungsi untuk membantu pencernaan makanan dan bermanfaat dalam membasmi kuman-kuman penyakit. Kita mengenal lidah dan bagian-bagiannya sebagai alat perasa bagi manusia untuk merasakan aneka ragam makanan dan minuman. Manfaat air liur. Menurut Dr. Ogata, 86 tahun, dari Jepang, air liur atau air ludah yang dikeluarkan oleh kelenjar cairan ludah disuplai ke pembuluh darah akan mengakibatkan bertambah banyaknya hormon. Lebih banyak air liur ditelan, maka akan lebih baik untuk kesehatan tubuh kita. Kue King yang hidup pada dinasti Tang 618 sampai 907 yang mencapai usia 100 tahun lebih mengatakan bahwa ia dapat mencapai usia amat lanjut dikarenakan dia setiap hari melaksanakan latihan menghisap-hisap lidah untuk memproduksi air liur sebagai minuman tonikum. Bapak Raden Mas Cokrowinoto pada tahun 1977, ia berusia 77 tahun. Di Bandung, Jalan Garunggang, Kulon 26A, /65, Paman dari X, Pangdam, Siliwangi, Maijen Winoto. Juga sering menggunakan air liur sebagai obat luka yang termanjur dan dengan cuman-cuman. Beliau tampaknya sehat dan kuat, masih tetap bersepeda keliling kota. Bahkan kita sering melihat ibu ikut serta dibonceng dengan sepedanya, walaupun sudah berusia seperempat abad. Beliau berkata bahwa selama hidupnya tak pernah jatuh sakit yang mengharuskannya berobat ke dokter, rumah sakit, malah sakit gigi pun tak pernah ke dokter. Beliau dapat mencabutnya dengan hanya memakai seutas benang. Yang sangat mengherankan, ia waktu gigi dicabut bukan saja tak sakit, darah pun hanya sedikit sekali yang keluar. Kepada teman-temannya yang berpenyakitan, ia selalu menasihatkan agar melaksanakan cara berlatih diri menurut petunjuk buku pernapasan
untuk kesehatan. Menurut kaum Toshid, ahli kebatinan Tiongkok, usus manusia adalah seumpama akar tanaman yang harus siap setiap hari disirami dengan air agar tidak menjadi kering dan layu serta dapat tumbuh subur serta berbuah lebat kelak. Karena mereka menggunakan air liur sebagai obat untuk segala macam penyakit, terutama gangguan lambung. Begitu percayanya mereka akan khasiat air liur sebagai obat, sehingga pada waktu mereka bersemedi, mereka tidak hanya mengatur pernapasan berirama yang tenang untuk melancarkan metabolisme, akan tetapi tak lupa pula melaksanakan latihan lidah untuk memproduksi air liur yang sangat berkhasiat itu. Sedangkan orang-orang dulu, orang kuno, memandang air liur sebagai obat ajaib untuk segala macam penyakit, terutama sariawan mulut. Jika pencernaan baik, semua akan berjalan dengan baik pula, sehingga tak mudah diserang penyakit. Sekarang pun masih ada orang tua yang menggunakan air liur untuk mengobati anaknya bila luka disebabkan terjatuh di waktu berlari-lari. Terbukti sangat mujarab sekali. Kucing, anjing, serigala, dan binatang menyusui lainnya bila terluka pada anggota tubuhnya, maka dengan segera dia menjilat-jilat bagian tubuhnya yang terluka itu. Air liur burung walet yang hidup di pantai digunakan sebagai bahan untuk membuat sarangnya untuk merupakan bahan makanan mahal untuk obat kuat bagi manusia. Air liur yang amat bernilai itu tampaknya disia-siakan orang sekarang dengan terus-menerus dibuangnya, terutama mereka yang suka merokok. Jangan lupa lur, subscribe, like, dan komennya. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda. Matur nuwun.